Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Teman-teman hijrah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi segala puja dan puji, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, hadirin sekalian. Kesempatan dalam kesempitan, ya, kesempitan kita di sela-sela pekerjaan kita, sempitnya waktu kita untuk dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan dunia, Allah masih beri kita kesempatan untuk berbenah diri, untuk sama-sama hadir di tempat ini, untuk sama-sama lagi kita memperbaiki diri kita masing-masing untuk jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena beliau kita bisa menjadi umat-umat yang mulia karena kita dipimpin oleh seorang rasul yang mulia, hadirin sekalian. Kekasih Allah, manusia pilihan yang dijadikan kekasihnya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kepastian teman-teman sekalian, sesuatu yang pasti datangnya, yang pasti dan pasti datangnya, tapi kadang-kadang kita lupa, adalah kematian. Kalau bicara kematian ini orang-orang kadang berpikir kematian terus dibahas, karena memang ini harus dibahas berulang-ulang, hadirin sekalian. Ini sesuatu yang pasti, ini perkara yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala cuma merahasiakan waktu dan tempatnya, tapi kedatangannya Allah pastikan datang. Mau kita lari sejauh apapun itu, pasti kematian akan mengejar kita, hadirin sekalian. Suka tidak suka, rela tidak rela, ikhlas atau terpaksa, ketika ajal datang, tidak ada tawar menawar, hadirin sekalian. Tidak bisa dimundurkan semenit atau dimajukan 1 menit. Kematian sesuatu yang pasti terjadi, tapi terkadang kita manusia melupakan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis qudsi Rasulullah SAW ini hadis luar biasa, teman-teman dengarkan baik-baik. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang mukmin yang meninggal dunia. Jadi mukmin itu, teman-teman sekalian, mukmin itu adalah orang yang sudah bisa menyatukan antara rukun Islam dan rukun iman dalam hatinya. Jadi dia sudah sholat, dia sudah berpuasa, kemudian dia yakin, dia percaya bahwa Allah itu ada, dia percaya bahwa malaikat itu ada. Dia percaya takdir buruk dan takdir baik, hadirin sekalian. Itu yang namanya orang mukmin. Jadi ada orang yang sholat tapi masih ragu-ragu. Sholat ini kira-kira kalau sholat ini Allah lihat tidak sholat saya, malaikat catat ya atau tidak ini sholat saya. Itu namanya masih muslim, belum mukmin, hadirin sekalian. Mukmin itu ketika dia sudah bisa menyatukan rukun Islam dan rukun iman dalam hatinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika itu Rasulullah melihat seorang mukmin yang meninggal. Lalu Rasulullah bercerita kepada sahabatnya bahwa seorang mukmin ini
ketika meninggal dunia itu akan didatangi oleh 3 malaikat. Ada 3 malaikat. Di samping kanan kirinya itu malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga, kain kafan yang luar biasa. Lalu di atas kepalanya ada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Lalu ketika orang mukmin ini mau wafat, maka malaikat Israel ini berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah." Jadi wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah dengan rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Lalu ditariklah ruhnya ini, ditarik dengan begitu lembut, begitu cepat keluarnya, hadirin sekalian. Itu lebih cepat daripada air yang keluar dari kendi. Halus sekali ditariknya. Begitu keluar, ruhnya langsung ditangkap oleh 2 malaikat rahmat ini, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, hadirin sekalian. Lalu dibawalah ke langit. Di pintu langit pertama dibukakan pintu oleh malaikat, sehingga semua malaikat bertanya, siapakah? Ruh siapa? Ruh siapa yang datang ini? Luar biasa ruh ini, begitu harum, hadirin sekalian. Bahkan harumnya itu lebih harum daripada bunga kasturi. Lalu semua malaikat memberi salam kepada ruh ini sampai langit ke-7 dibukakan pintu. Langit ke-7. Lalu kemudian di langit ke-7 Allah berfirman, wahai malaikat, catatkan nama hambaku ini sebagai penghuni surga, lalu antarkan kembali dia ke bumi. Sebagaimana aku ciptakan dia di sana, akan kubangkitkan juga dia di sana, hadirin sekalian. Maka diantarlah jenazah ini menuju ke bumi kembali, seperti halnya diantar oleh keluarganya menuju ke kuburnya, hadirin sekalian. Jadi keluarga jenazah ini mengantarkan dia ke kubur. Perjalanan yang sama juga para malaikat mengantarkan ruh ini kembali ke bumi, hadirin sekalian. Lalu ketika sudah dikuburkan, jenazah ini masih bisa mendengarkan langkah kaki saudara-saudaranya di atas sana. Masih bisa mendengarkan, 3 langkah itu masih terdengar oleh dia, hadirin sekalian. Begitu pergi, maka turunlah 2 malaikat, hadirin sekalian, namanya Munkar dan Nakir. Teman-teman semua sudah pasti tahu, yang akan melakukan tugasnya di dalam kubur, hadirin sekalian. Lalu dalam kubur ini dilakukanlah tugasnya Munkar dan Nakir. Bertanyalah dia, siapa Tuhanmu, man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu, apa kitabmu. Bertanyalah dia, lalu jenazah yang mukmin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah, hadirin sekalian. Jadi bukan bibir lagi yang bertanya, bukan bibir lagi yang menjawab, tapi benar-benar ridha Allah yang memberi kita jawaban. Amal-amal kita yang bakal menjawab semua pertanyaan Munkar dan Nakir, hadirin sekalian. Setelah ditanya semuanya, lalu malaikat Munkar dan Nakir ini membukakan pintu neraka, hadirin sekalian. Dibuka pintu neraka lebar-lebar, diperlihatkan kepada jenazah ini. Diperlihatkan, dilihat orang dibakar, disiksa, dipotong di dalam situ. Lalu malaikat berkata, lihatlah baik-baik. Lihatlah baik-baik dari mana Allah menyelamatkan dirimu. Allah selamatkan dirimu dari tempat itu. Sehingga jenazah ini ketakutan. Lalu ditutuplah pintu neraka itu, hadirin sekalian. Lalu dibukakan dia pintu surga. Dibukakan pintu surga lebar-lebarnya. Dilihat ada permadani dalam sana, banyak bidadari yang menemani dia. Lalu malaikat berkata, kau akan ke situ. Itulah balasan untukmu. Lalu si pemuda ini berkata, ya Allah, siang dan malam dia berdoa, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat, ya Allah, cepatkanlah hari kebangkitan, ya Allah. Saya sudah tidak sabar, ya Allah, ingin masuk ke surga itu. Lalu Allah berfirman, lebarkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Lalu biarkan angin surga itu setiap pagi dan petang dia hirup, hadirin sekalian. Begitu bahagia dia di dalam kubur. Kemudian datanglah seorang yang tampan, yang luar biasa, gagah ke dalam kuburnya. Lalu si mayit ini bertanya, kau siapa? Luar biasa ciptaan Allah terhadapmu. Begitu gagah, begitu bersih, begitu harum orang yang datang ini. Lalu si orang ini berkata, akulah amal ibadahmu yang selama ini kau lakukan di dunia. Aku datang ke sini untuk menemanimu sampai hari kiamat nanti. Luar biasa bahagianya. Jadi kubur untuk orang-orang beriman adalah taman-taman surga, hadirin sekalian. Begitupun sebaliknya, ketika orang fasik. Nah, orang fasik ini siapa? Orang fasik ini orang muslim yang belum bertobat, hadirin sekalian. Muslim, dia muslim, tapi masih bermaksiat dan belum sempat bertobat ketika datang ajalnya, hadirin sekalian. Itulah orang fasik. Dan hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati karena orang fasik, kata Nabi, orang fasik dan orang kafir itu sama. Sama cara jabut nyawanya itu sama. Jadi walaupun jangan berpikir kita ini sudah Islam, kita ini sudah syahadat terus kita selamat. Belum tentu.
Kita bermaksiat, kita mati dalam keadaan bermaksiat dan belum sempat bertobat, maka kita digolongkan oleh orang-orang fasik. Dan kata Nabi, orang fasik dan orang kafir itu sama cara dicabut nyawanya, hadirin sekalian. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang kafir, orang fasik ini meninggal dunia, maka datanglah 3 malaikat, 2 malaikat rahmat di kanan kirinya, membawa kain kafan yang busuk, luar biasa busuk, lebih busuk daripada bangkai, hadirin sekalian, dari neraka. Lalu malaikat Israel pencabut nyawa di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah dengan kemurkaan Tuhanmu. Masya Allah. Keluarlah dengan kemurkaan Tuhanmu. Sehingga mayat ini ketakutan, hadirin sekalian. Ketakutan tidak mau keluar. Lalu dipaksa keluar, ditarik dengan sangat kasar oleh malaikat Israel. Itu ibaratkan seperti bulu domba yang basah, kemudian ditempelkan kepada pohon yang berduri, lalu ditarik seketika, berhamburanlah bulu domba tersebut. Seperti itu cara mencabut nyawanya, begitu kasar. Begitu ruhnya keluar, langsung ditangkap oleh malaikat rahmat ini, dibungkus dengan kain kafan dari neraka itu, lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama, hadirin sekalian, sudah tidak bisa dibukakan pintu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong orang-orang seperti itu. Di langit pertama malaikat semua berkata, jenazah siapa ini? Begitu busuk jenazah ini. Begitu buruk jenazah ini. Jenazah siapa ini? Tidak diterima di langit pertama, hadirin sekalian. Maka dilemparkanlah jenazah ini, dilemparkanlah rohnya ini kembali ke kuburnya. Ketika para pengantar jenazah sudah pulang, dia mendengarkan suara kakinya 3 langkah orang-orang di atas tanah. Maka datanglah 2 malaikat yang disebutkan dalam satu hadis, ini malaikat buta dan tuli. 2 orang, inilah Munkar dan Nakir yang mendatangi dia dan membawa satu kurj. Ini besi yang dibawa sama malaikat ini. Bayangkan hadirin sekalian, besi ini, kata Nabi, besi ini jika dikumpulkan seluruh jin dan manusia, bayangkan seluruh jin dan manusia dikumpulkan untuk membalikan saja besi ini, tidak akan bisa, hadirin sekalian. Luar biasa beratnya besi ini. Jika seluruh dikumpulkan jin dan manusia untuk membalik saja besi ini, tidak akan bisa. Itulah yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir, hadirin sekalian. Didudukkanlah orang ini, ditanya man rabbuka man nabiyuka, tidak ada yang bisa dijawab, hadirin sekalian. Lalu dihantamkan sehingga jenazahnya berhamburan. Kemudian Allah katakan, wahai tanah, menyempitlah. Sampai Nabi Rasulullah SAW menggambarkan itu, tangannya seperti ini, hadirin sekalian. Itu tulang rusuknya bersilangan seperti ini. Dijepit oleh tanah, hadirin sekalian. Dan itu dilakukan terus menerus. Dipukul, dijepit lagi oleh tanah. Lalu malaikat ini membukakan pintu surga seluas-luasnya kepada orang ini. Dibukakan pintu surga. Sehingga dia lihat surga, dia tersenyum melihat surga. Lalu malaikat berkata, kau lihat apa yang kau tolak dari Allah. Kau lihat apa yang telah kau tolak dari Allah. Ini yang Allah janjikan seandainya kau taat. Lalu ditutuplah pintu surga itu, kemudian dibukakan pintu neraka. Dilihatlah orang yang disiksa, dibakar di situ. Lalu malaikat berkata, inilah tempatmu dan kau tidak akan selamat darinya. Maka jenazah ini setiap malam berdoa, ya Allah, tolong jangan kiamat ya Allah. Tolong perlambat lagi kiamat ya Allah. Saya tidak mau masuk ke neraka itu ya Allah. Itu doanya setiap hari. Dan setiap hari cuma bisa dipukul dari subuh sampai duhur karena tidak melaksanakan sholat subuh. Dipukul lagi dari duhur sampai asar karena tidak mengerjakan sholat asar. Begitu seterusnya, hadirin sekalian, sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah, tanah ini, hadirin sekalian, tanah ini berkhutbah setiap hari. Tanah ini berkhutbah untuk orang yang datang kepadanya. Jika orang mukmin, maka tanah ini akan berkata, wahai roh yang sangat aku sukai, aku sangat mencintaimu, engkau lah paling aku suka selama hidup di dunia, selama berjalan di atasku. Sekarang Tuhanmu telah memberikan dirimu padaku, dan rasakanlah perlakuanku kepadamu. Maka seketika itu kuburnya meluas jauh mata memandang, hadirin sekalian. Tapi kalau orang fasik, maka tanah ini berkata, wahai orang yang paling aku benci, sungguh kedatanganmu sangat tidak aku sukai di tanah ini. Maka rasakanlah perlakuanku kepadamu. Kemudian tanah itu menjepit dirinya. Sehingga Rasulullah menyilangkan tangannya. Tulang rusuknya ini saling menikam satu sama lain. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kisah dongeng, hadirin sekalian. Ini kisah nyata yang pasti terjadi. Ini wahyu Allah yang pasti terjadi. Allah menceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan dalam hadis, Rasulullah menjelaskan dalam hadis. Ini pasti terjadi. Kadang-kadang kalau teman-teman anak muda
Kalau diceritakan soal kematian itu, kadang-kadang berpikir, masih muda kan, masih lama waktunya. Padahal hadirin sekalian, kita tidak bisa menjamin kalau setelah pulang dari sini kita masih bisa berkumpul sama keluarga kita, hadirin sekalian. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Jadi jangan sampai kita menyesal untuk itu, hadirin sekalian. Karena apa? Karena seluruh jenazah yang ada di bawah kubur setiap hari memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami 5 menit saja ya Allah. Hidupkan kami 5 menit saja ya Allah, kami ingin beramal soleh. Tapi sudah tidak bisa lagi, hadirin sekalian. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi selagi nafas kita masih ada di kerongkongan, jangan sia-siakan waktu kita, hadirin sekalian. Waktu tidak akan bisa kita putar kembali, hadirin sekalian. Allah tidak pernah memandang kita dari perjalanan hidup kita. Allah tidak pernah pandang itu. Mau kita preman, mau kita seorang berandalan, Allah tidak pernah pandang itu. Yang Allah pandang adalah akhir dari hidup kita, hadirin sekalian. Ending dari hidup kita. Ibaratnya kalau pembalap motor, hadirin sekalian, percuma dia juara 1, tapi di lap terakhir dia juara terakhir, itu percuma. Atau di lap terakhir dia jatuh, itu percuma. Jadi yang Allah lihat adalah akhir dari hidup kita, hadirin sekalian. Selagi ada waktu, sama-sama kita benahi diri, sama-sama kita memperbaiki diri, karena sesungguhnya kematian itu pasti dan pasti terjadi, hadirin sekalian. Pasti akan datang. Kita tidak tahu tempatnya, Allah merahasiakan tempatnya, Allah merahasiakan waktunya, tapi Allah memastikan kedatangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa kesankan dalam hati, teman-teman bisa ambil positifnya. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Benarnya datang dari Allah, saya hanya manusia biasa, saya masih perlu belajar banyak lagi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa terkesan dalam hatinya teman-teman sekalian, dan bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.